Kayak di absen lah, karunya cendarat Pak. Kayak insya Allah di absen. Jadi 2 kali Bapak absen gitu kan. Kayak sampai jam terakhir saya absen. Saya absen. Pasti saya absen, insya Allah ya. Oke, yang pertama ya di slide sini ada strategi dakwah. Strategi dakwah. Bukan itu. Iya. Metode Al-Qur'an dalam menyajikan materi dakwah. Metode Al-Qur'an dalam menyajikan metode dakwah. Yang pertama, saat manusia mendapatkan puncak kesucian, saat menerima wahyu atau hasil olah batin, Al-Quran membawa yang bersangkutan dalam situasi yang bersifat material. Coba kita lihat di Quran surat Toha ayat 17. Yang di HP-nya ada Quran bisa dibuka Al-Qur'annya. Quran surat Toha ayat 17 atau kita buka di sini. Karena di sini tidak dicantumkan ini. Quran surat Toha ayat 17. Ini agak lama membukanya. Quran surat Toha ayat 17. Quran surat Toha ayat ke-17. Contohnya seperti firman Allah dalam Quran surat Toha ini yang berbunyi wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah bertanya kepada Nabi Musa, dan apa itu yang ada di tangan kananmu? Nah, di sini kan berarti metode dakwah kepada Nabi Musa, Allah kepada Nabi Musa di saat Nabi Musa mengalami satu situasi, yaitu sedang mendapatkan wahyu. Maka Al-Quran membawa yang bersangkutan di sini adalah contohnya Nabi Musa ke dalam situasi yang bersifat materi. Nah, di sini yang ditanyakan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah apa itu yang ada di tangan kananmu. Nah, kebetulan pada saat itu Nabi Musa sedang memegang tongkat. Maka dilanjutkan ayatnya. Sampai 20. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa berkata, ini adalah tongkatku, yang mana dengan tongkat ini aku bisa berpegangan saat berjalan. Kemudian aku bisa menghalau domba-dombaku dengan tongkat ini.
dan bagiku dalam tongkat ini ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, intinya adalah dari metode ini, di saat seseorang sedang mendapatkan wahyu atau mendapatkan sesuatu dari hasil olah batin, iman akhir meningkat dari hasil olah batin, maka yang harus dakwah yang digunakan kepada mereka yaitu mengajak mereka untuk berpikir sesuatu yang sifatnya materi. Materi itu kan benda. Sehingga Nabi Musa pun diajak berpikir dalam masalah apa? Tongkat. Ditanya, itu apa di tanganmu? Tongkat. Untuk apa? Nabi Musa menyampaikan, ini untuk saya berjalan, ini untuk menghalau domba-domba saya, dan saya banyak kebutuhan lagi. Hingga akhirnya Allah menyatakan, qala alqiha ya Musa. Lemparkan, hai Musa. Ketika dilemparkan, falqaha faidah ya hayyatun tas'a. Maka si tongkat tersebut berubah menjadi seekor ular. Nah, jadi intinya bahwa berdakwah kepada orang yang sedang mencapai keimanan yang tinggi, maka ajak mereka untuk berpikir dalam masalah-masalah materi. Yang kedua, menggunakan benda-benda alam meski ukurannya kecil sebagai penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai gambaran tentang sikap kejiwaannya. Begini. Yang kedua, kita berdakwah kepada orang yang masih meraba-raba, keimanannya itu masih meraba-raba, belum begitu yakin terhadap Allah. Maka ajak orang-orang tersebut untuk berpikir dalam hal benda-benda, walaupun benda itu kecil, sehingga bisa dijadikan sebagai penghubung untuk dia bisa mengenal Allah. Kita ajak berpikir mereka pada benda-benda yang semuanya ini merupakan ciptaan Allah, sehingga mereka meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu memang pencipta. Contohnya, perhatikan Quran surat Az-Zumar ayat 5. Kita buka Quran surat Az-Zumar ayat 5. Az-Zumar. Surat kesabar Az-Zumar 39. Nah, khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Nah, perhatikan di sini dalam ayat ini Al-Quran, Allah melalui firman-Nya yang tersimpan di dalam Al-Quran berdakwah kepada orang-orang yang keimanannya masih belum kuat, diajak bertafakur terhadap benda-benda yang bisa menghantarkan pikirannya, yang bisa menghantarkan hatinya untuk mengenal Allah. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Yukawwirul laila 'alan nahar. Allah yang memasukkan malam kepada siang dan Allah memasukkan siang kepada malam. Ketika siang masuk ke malam, maka malam berubahlah menjadi siang. Ketika malam masuk kepada siang, maka berubahlah siang menjadi malam. Nah, yang merubah adanya siang, adanya malam, dia adalah Allah. Wasyakhara samsa wal qamar. Allah juga menaklukkan matahari dan bulan. Allah menaklukkan matahari dan bulan sehingga matahari berjalan sesuai dengan perintah Allah. Bulan pun berjalan sesuai dengan perintah Allah. Kullu yajri li ajalin musamma. Masing-masing samsun, qamar, ini semuanya berjalan sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi matahari berjalan, bulan berjalan sampai batas yang ditentukan oleh siapa? Oleh Allah. Mungkin dalam penafsirannya li ajalin musamma ini sampai nanti terjadinya hari kiamat. Nah, pada hari kiamat baru semua benda-benda berhenti berjalan, dan ketika berhenti berjalan kehancuranlah yang terjadi. Nah, di sini
Allah mengajak kepada mad'u, orang yang menjadi sasaran dakwah, karena orang yang menjadi sasaran dakwahnya keimanannya belum kuat, maka diajak mengenal benda-benda yang ada di sekitarnya, walaupun benda yang terkecil, untuk dijadikan wasilah penghubung antara dirinya dengan Allah. Di ayat yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun, tapi hilap di eta teh surat naon. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat itu di dia. Al-Baqarah ayat 264. Coba uang buka di sini eta. Al-Baqarah 264. Oh bukan ayat yang ini. Wa fi anfusikum itu. Nah, yang saya jelaskan saja, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam ayat itu Allah mengajak kita untuk berpikir tentang benda-benda yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita mau berpikir dari mulai mulut, semua benda-benda yang ada dalam diri kita, kalau kita tafakuri, itu pasti kita akan bisa menemukan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Maha Pencipta, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Seperti contohnya dari lidah saja. Pernahkah kita mengatur pergerakan lidah kita? Diatur kurang letak kernyapek, diatur kurang letak pergerakan letak pernah tuh. Kabayang telah diatur kurang. Kudu ngagerakeun lidah, kudu ngagerakeun gigi dalam waktu bersamaan. Kumaha carana lidah ulah kagegel ku gigi. Digana riweuh urangnya. Lamun kudu mengatur pergerakannya oleh kita. Tapi untung saja Allah yang mengaturnya. Sehingga ketika kita makan, gigi kita bergerak ke atas ke bawah, lidah kita bergerak ke kanan dan ke kiri menghantarkan setiap makanan, tetapi lidah kita tidak tergigit. Adapun sewaktu-waktu lidah kita tergigit, itu pun manakala kita makannya tidak sesuai dengan anjuran Allah. Contohnya kita makan sambil ngomong, sambil berbicara, maka wayahna lamun kagigil gitu. Yang ketiga, menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kekuasaan, pengetahuan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya surat Al-Anfal ayat 17. Al-Anfal ayat 17. 8:17. Al-Anfal ayat 17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Nah, yang di garis bawahnya ada di akhirnya innallaha sami'un alim. Ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah sami'un, masuk dat yang maha mendengar, alimun, dat yang maha mengetahui. Allah itu adalah dat yang maha mendengar, Allah itu dat yang maha mengetahui. Sehingga ketika kita dikasih peringatan seperti ini, maka nanti kita akan meningkat keimanan kita kalau kita yakin bahwa Allah itu sami'un, dat yang maha mendengar. Akan meningkat pula keimanan kita mana kita yakin bahwa Allah itu alimun, dat yang maha mengetahui. Sehingga dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan, kita akan senantiasa berhati-hati karena kita tidak bisa terlepas dari sami'un alimnya Allah. Allah senantiasa mendengar, Allah senantiasa mengetahui. Belum lagi sami'ul basir,
Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Dimanapun kita berada pasti kita akan dilihat oleh Allah. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 metode dalam menyajikan dakwah yang dicontohkan oleh Al-Quran. Yang pertama, diajak berpikir tentang hal-hal yang bersifat materi, manakala yang bersangkutan atau orang yang diajak berdakwah itu adalah orang yang sedang mendapatkan wahyu, contohnya ini para rasul, atau mendapatkan hasil olah batin, tina hasil zikir dia mencapai keimanan yang tinggi. Nah, pada saat itu maka dakwah kepada mereka adalah dengan mengajak mereka berpikir terhadap hal-hal yang bersifatnya materi, seperti Nabi Musa diajak berpikir tentang tongkat. Bagi orang-orang yang keimanannya belum begitu kuat, maka ajak mereka berpikir terhadap benda-benda ciptaan Allah yang sekiranya bisa meningkatkan atau bisa menjadi penghubung antara mereka dengan Allah, sehingga kejiwaan mereka itu semakin yakin dan bisa menemukan bahwa Allah itu memang ada. Nah, yang ketiga adalah menekankan sesuatu yang terjadi di bawah kekuasaan Allah, pengetahuan Allah dan pengaturan Allah, sehingga si pihak yang didakwahi imannya semakin meningkat, perasa bahwa dirinya dilihat, didengar dan diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, media dakwah. Nah, untuk media dakwah, media itu kan alat ya. Alat yang digunakan dalam berdakwah itu apa? Nah, untuk berdakwah, alatnya itu bersifat umum. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perilaku, bisa dengan tulisan. Kemudian untuk medianya bisa menggunakan media cetak, bisa menggunakan media elektronik. Lebih luas lagi sekarang bisa menggunakan televisi, bisa menggunakan media sosial sekarang untuk berdakwah. Nah, kalau untuk di kampung kita, kudu media sosial, di kampung orang banyak. Cukup dengan kita memperlihatkan diri kita yang sesuai dengan ajaran Islam saja itu sudah menjadi dakwah kita. Mengajak tetangga untuk menutup aurat, cukup dengan kita memperlihatkan bahwa diri kita itu, terutama untuk perempuan dan laki-laki juga sama, menutup aurat, sehingga nanti orang-orang yang ada di kampung kita, tetangga kita bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, untuk cakupan yang lebih luas, maka bisa menggunakan media-media ini, media elektronik seperti TV, radio, internet, atau media cetak, buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Silakan. Salam. Ada di sini yang hobinya menulis. Ayah hobi menulis. Kalau misalkan hobinya menulis, Anda bisa berdakwah melalui tulisan. Ngadamel novel, misalkan ya. Pernah baca novel-novel Islami gitu. Sehingga dari novel tersebut Anda mendapatkan banyak ilmu, bisa terang karena kaidah usul fikih tina novel teh gitu. Pernah baca? Ada yang hobi membaca? Saya jadi bingung. Hobi menulis can aya ngacu. Hobi membaca? Kalau membaca insya Allah hobinya baca WhatsApp. Baca komik. Gak apa-apa. Komiknya asal lah komik. Komik Islami gitu ya. Karena saya juga benar berbagi resep komik. Dulu ketika saya masih kecil itu sering disuguhi komik kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah Nabi itu dalam bentuk komik bergambar, itu resep kabayang gitu di dia. Tareh gitu ingat oh gambaran teh keur kitu, obrolan anu gitu nyari komik maya, aya obrolan ditunjukkeun gitu ke mana. Saya suka sekali gitu. Komik kisah-kisah Nabi, di samping itu saya juga suka dengan komik Doraemon. Keur budak lagi. Gak apa-apa.
Kemudian baca novel, ada yang suka baca novel? Nah kalau yang mungkin kan aya nama lah jangan baca novel loba YouTube yang nonton film tinggal nonton misalnya kan gitu. Tapi kalau hobinya membaca itu eh, tontonan itu tidak bisa mengobati kerinduan untuk membaca. Kadang mah ya, membaca buku ini misalkan, kemudian dari buku ini diangkat ke layar, diputar filmnya, si pembaca kecewa. Kenapa tidak sesuai di buku? Pernah dengar rasakan gitu? Ayah pernah? Nah kan itu ada yang dakwah melalui novel. Contoh misalkan Habibur Rahman As-Siraji, itu banyak karya-karyanya dalam bentuk novel dan tebal-tebal lagi novelnya. Dan beliau mencantumkan ilmu-ilmu keislaman disisipkan di cerita-cerita novel. Atau bisa juga melalui surat kabar. Ada mal kolom di surat kabar, tulis orang dikirimkan kayak dimuat gitu dina surat kabar atau via majalah atau via jurnal atau ada yang kalau Jumatan itu biasanya supaya selembaran di masjidnya ngaranna salamar teh supaya disebarkan salamar gitu. Dulu kalau di Masjid Agung itu hampir setiap Jumat ada. Pada saat Ormas Hizbut Tahrir mulai naik, itu dakwah lewat selembaran. Jadi pas Jumatan dibagikan kayak dibaca. Itu dakwah bisa melalui pamflet, brosur gitu, bisa melalui brosur seperti itu. Jadi untuk media sekarang banyak lah media untuk berdakwah. Apapun bisa kita manfaatkan ya, daripada kita punya kuota digunakan untuk hal yang tidak, lebih baik kita gunakan untuk berdakwah. Karena dakwah itu bukan hanya kewajiban ustadz atau kiai, tapi dakwah itu adalah kewajiban kita bersama. Yang ketujuh, manajemen dakwah. Salah satu faktor kesuksesan seorang dai dalam berdakwah tentu sangat dipengaruhi oleh bagaimana manajemen si dai tersebut dalam menyampaikan dakwahnya. Nah, salah satunya kita contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasul berdakwah dan sudah terbukti dakwah Rasulullah itu berhasil. Nah, berarti orang yang berhasil dengan berdakwah ikuti cara-cara dakwah Rasulullah. Di antaranya Rasul ketika berdakwah lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Rasul tidak berdakwah dengan bahasa-bahasa yang kasar, tapi Rasul sampaikan dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut. Kemudian bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. Walaupun Rasulullah ini seorang utusan Allah yang yang senantiasa mendapatkan wahyu, tapi kalau dalam hal dalam menghadapi permasalahan, Rasul itu tidak mengandalkan turunnya wahyu, tetapi Rasul ajak para sahabatnya untuk bermusyawarah, sehingga para sahabatnya kan merasa diakui gitu. Contoh ketika Rasul ketika umat Islam akan menghadapi serangan dari orang-orang Quraisy yang tergabung dalam pasukan sekutu pada perang Khandaq. Sebelumnya kan Rasul bermusyawarah dulu dengan para sahabat. Strategi apa yang akan dilaksanakan untuk menghadapi pasukan yang besar itu? Nah, hingga banyak masukan. Padahal kan bisa saja Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada saya jalan yang terbaik untuk menghadapi musuh. Bisa kan? Ya Allah berilah kami pertolongan untuk kami bisa diselamatkan dari serangan musuh. Bisa gitu Rasul langsung. Jibril kemudian datang membawa wahyu, menyampaikan, oh ini yang bisa dilaksanakan. Bisa saja kan seperti itu mungkin. Tapi Rasul bukan hanya menunggu wahyu, tapi Rasul juga melibatkan para sahabatnya sebagai strategi dakwah Rasul untuk apa? Bermusyawarah. Jika kan ada masukan dari Salman Al-Farisi. Padahal Salman Al-Farisi itu bukan orang Arab, dia orang Persia, orang Ajam. Kata Salman, ketika saya di luar Arab dulu sering melihat orang yang melakukan
penyelamatan diri dari serangan musuh yang besar itu dengan cara menggali parit. Bagaimana kalau kita laksanakan di sini? Nah, Rasul menyetujui, para sahabat pun menyetujui, akhirnya dilaksanakanlah menggali parit. Maka perang tersebut dikenal dengan perang Khandaq. Khandaq itu artinya apa? Parit. Jadi perang parit. Gitu. Sanes Ageng parit artinya perang parit. Tapi pertahanan yang digunakan oleh Rasul adalah menggali parit. Dan untuk menggali parit, padahal kan mudah saja. Bagi Rasul, ya Allah, tolong buatkan, misalnya, semoga Allah bisa membuatkan kami parit yang dalam sehingga kami bisa selamat. Kemudian Allah menugaskan malaikat atau menugaskan jin sehingga selesailah parit, misalnya kayak gitu. Tapi tidak, Rasul ajak semua para sahabat untuk bekerja bakti membuat parit. Sampai Rasul ikut sendiri memukul batu-batu besar, memecahkan batu-batu besar yang ada di dasar parit. Dan pada saat waktu sudah semakin mepet, musuh sudah semakin dekat, sementara parit masih jauh dari harapan, nah baru di sana Rasul meminta pertolongan kepada Allah. Allah mengutus malaikatnya untuk menyelesaikan parit tersebut, baru selesai. Nah, jadi yang kedua, yang dilaksanakan oleh Rasulullah dalam berdakwah itu adalah bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk dalam urusan dakwah juga Rasul bermusyawarah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Ya kan Arin tadi disesuaikan, minggu kemarin juga sudah disampaikan. Kalau berbicara dengan masyarakat biasa, ya tidak mungkin kita menyampaikan materi dakwah yang berat-berat gitu. Pasti harus dengan materi yang mudah dipahami oleh masyarakat biasa. Jadi disesuaikan dengan lapisan, dengan pengetahuan, dengan keilmuan yang dimiliki oleh objek dakwah. Ini yang dilakukan oleh Rasul itu seperti itu. Kemudian lapang dada dan sabar. Seorang dai mah kudu ageng kasabaran, harus lapang dada. Karena kan begini, mengajak bisa saja disambut dengan ejek gitu. Ngajak teh baik-baik, bari karena kebenaran, bari untuk keselamatan, tapi yang didapatkan malah ejekan, malah cemoohan. Seandainya kita menjadi pendai, kemudian kita dihadapkan dengan situasi seperti yang dihadapi oleh Rasulullah, cik, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan terus berdakwah atau lebih baik pensiun saja dari dai? Datang ke hiji daerah rek dakwah, lain-lain disambut ke tolal badu, akan di babetan batu. Kira-kira akankah kita lanjutkan dakwah di sana? Atau kita lari saja, kabur saja gitu? Atau misalkan kita ajak orang lain untuk kebaikan, tapi dia malah membenci kita, malah menyakiti kita, apakah kita akan terus mengajak dia kepada kebaikan atau kumamaneh we gitu? Mungkin cenderung kita kumamaneh we, orang manggeus ngajak, bisa we kan gitu. Tapi Rasul mah tidak berhenti. Rasul mah terus berdakwah gitu. Lapang dada, sabar. Bahkan orang yang nyata-nyata mau membunuh Rasul pun oleh Rasul dimaafkan. Lamun urang, ayo mereka bunuh urang, kanyahoan. Kumaha kira-kira urang? Maihan we. Mitu maihan deui gitu. Bisa we kan orang begitu. Tapi tidak dengan Rasul. Ketika Rasul berdakwah ke daerah Taif, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran unta, sampai Rasul berdarah-darah. Rasul pulang di tengah perjalanan, istirahat, datang Jibril menawarkan bantuan. Wahai Muhammad, kalau kau perintahkan, aku hancurkan orang-orang Taif ini dengan aku timpakan gunung Uhud kepada mereka. Lamun orang tas disiksa aku baturan lawaran, sok yang dikumakeun sih itu bebeja ka urang. Aku mah urang. Kita makan belum tentu, udah makan saja belum tentu kan? Siksa we gitu kan bisa gitu orang aja. Tapi Rasul mah gitu. Jangan Jibril. Rasul mah ulah gitu. Karena Rasul itu lapang dada dan sabar. Dan pendai itu harus lapang dada dan sabar. Yang kelima, kebulatan tekad. Artinya kita itu harus yakin bahwa
kita berdakwah semata-mata menjalankan perintah Allah, menyampaikan kewajiban kita untuk menyampaikan risalah dakwah. Adapun hasilnya narima rek henteu itu biarkan bagi mereka. Yang penting kewajiban kita adalah kita sampaikan saja. Bulat teka. Tujuan namanya memang hayang supaya orang yang menjadi objek dakwah kita itu mengikuti apa yang kita dakwahkan. Dan yang keempat, seorang pendai itu bertawakal. Bertawakal di sini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 6 hal yang dilakukan oleh Rasulullah saat berdakwah, dan ini perlu kita teladani ketika kita melaksanakan dakwah, karena ini sudah terbukti dengan metode seperti ini, dengan hal-hal seperti ini, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan kesuksesan, hingga dibandingkan dengan rasul-rasul sebelumnya, rasul itu mencatat rekor tertinggi, di mana cukup berdakwah selama 23 tahun, tetapi ajaran Rasulullah itu menyebar ke seluruh pelosok dunia. Sebelumnya tidak ada rasul yang mendapatkan rekor setinggi ini. Sampai-sampai Nabi Nuh pun yang dakwahnya 950 tahun itu jangankan mencapai seluruh pelosok dunia, pengikutnya itu hanya 80 orang. Tapi Rasulullah yang dalam waktu singkat berdakwah cuma dengan 23 tahun, tetapi ajarannya itu menyebar ke seluruh dunia. Dan ini diakui bukan hanya oleh orang muslim. Non-muslim pun mengakui bahwa orang top nomor 1 di dunia sepanjang sejarah manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Anda boleh baca bukunya Michael Hart yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia. Nomor 1-nya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya cuma 2. Yang pertama, Muhammad adalah satu-satunya orang yang ajarannya cepat menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua adalah Muhammad adalah satu-satunya orang yang namanya paling sering disebut di seluruh penjuru dunia. Sehingga Michael Hart pun yang bukan muslim, Michael Hart itu mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nomor 1. Cuma nomor 2-nya sayang bukan Nabi. Nomor 2-nya adalah Isaac Newton. Nomor 2-nya. Dan Isaac Newton ahli fisika. Selanjutnya strategi dakwah. Untuk strategi dakwah ini terakhir. Pertama, pembukaan. Dalam hal pembukaan, jangan lupa ketika kita berdakwah awali dengan mengucapkan salam. Salam, kemudian membaca hamdalah, membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa ayat bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam dan seterusnya. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia juga bisa. Puji dan syukur sedaya kita pandatkan. Ngalamun keur lomba, mun bisa ulah dua-duana, Arabna ongko, bahasa Indonesia na ongko itu teh ngajahatkeun waktu. Nek Arabna wungkul, lamun rek Indonesia na wungkul gitu. Selanjutnya isi. Bagian kedua isi terdiri dari maksud dan tujuan dakwah. Sampaikan kepada mad'u, maksudnya apa, tujuannya apa. Kemudian yang kedua sasarannya, objek dakwah yaitu orang yang didakwahi. Artinya orang yang diajak kepada agama Allah agar meningkatkan kualitas iman dan takwanya serta kembali kepada jalan kepada jalan kebenaran. Berarti gini, kalau misalkan kita berdakwah kepada objek dakwah yang sudah beriman, maka tujuannya adalah agar yang kita dakwahi itu dapat meningkat kualitas iman dan takwanya. Kalau kita berdakwah kepada orang yang sudah keluar dari jalur kebenaran, maka mengajak mereka supaya kembali kepada jalur yang benar dan baik. Objek dakwah mencakup seluruh manusia tak terkecuali si pendakwah itu sendiri. Artinya begini, ketika kita berdakwah, maka kita pun termasuk objek dakwah. Ketika kita mengajak kepada orang lain, yuk kita tingkatkan iman, berarti eta teh kita ge ka urang maksudna. Jadi orangnya sarua kudu meningkatkan iman. Nah, terakhir adalah materi dakwah. Materi dakwah itu harus mencakup 4 hal, mencakup keimanan, mencakup hukum, mencakup akhlak, kemudian muamalah. Yang semuanya harus berlandaskan Al-Qur'an
dan al-hadis atau rujukan lain yang memiliki hukum yang kuat dan jelas sumbernya gitu. Jadi temenang ngarang dakwahnya kudu jelas sumbernya. Yang terakhir adalah penutupnya biasa salam gitu. Nah ini materi yang terakhir yaitu dari strategi dakwah. Nanti setelah ini seperti yang saya sampaikan yaitu evaluasi, tapi nanti evaluasi. Absen dulu, jadi absen. Ada Iqmal, ada Rifki, Asep Agung, PKL, ohnya. Dian Abdul Aziz, PKL, Didin Ramdhani, PKL. Berarti anu hadir ayeuna saha? Ilham, PKL. PKL Ilham ya? Ilham Maulana ya? PKL. Ilham Fahmi. Ya tuh uang cirian PKL ya. Papa ya di. Ada Ilham Firmansyah PKL. Akmal Taufikur Rahman PKL. Asep Agung PKL. Asep Saiful Rifki PKL. Arif Hidayat Dapi Maulana Ede Ahmad Zayanya Dian Abdul Aziz PKL. Didin Ramdhani Ilham Maulana Ilham Fahmi Kikin Nurul Yakin Nira Julaiha Muhammad Angga Muhaimin Sandy Fahril kan kamar raya Muhammad Rifki Ramdhani Muhammad Tajun Nanda Putra Ferdiansah Ridho Darmawan Riki Tiana PKL-nya Rismawati Rismayanti PKL. Terus Ripaldi Rizky Robi Abdurrahim Sahrul Roni Sahrul Salma Sinta Nurmala Siti Aisyah Siti Ubaidah PKL. Sri Ramadhani Sulis PKL-nya Tia PKL. Sabik ke PKL mah ya, Sabiknya ya PKL. Ari Tiama ya nya pengelola yang di absen. Ari Sabik yang sabitnya dulurna hah? Dilanjut Kemar. Oh. Tapi ngaranna jadi tina naminan teu mencerminkan Kemarnya. Lamun Kemar makan sahabat sabit. Wiki etanya PKL. Wildan Wina PKL.
Tos ke absen sadaya? Tos. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.